Dalam rangka memperingati 1 juta subscriber Pagar Kehidupan, saya punya hadiah dan kejutan nih. Apa mas? Buku saya harganya jadi turun banget dan ini hanya berlangsung selama beberapa hari ini aja. Jadi kalau kamu mau silakan klik link yang ada di deskripsi, itu bisa diklik. Kalau masih ada bukunya ya buruan beli. Tapi kalau habis ya mohon maaf ya, karena ini harga spesial khusus sekarang aja. Kamu ingin tahu kisah hidup saya sampai saya bisa di titik ini, berarti kamu suka buku itu. Silakan diklik ya, mumpung masih ada. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Pernah gak sih kita mengalami sebuah keadaan di mana semuanya udah terjadi ya, dan kita gak bisa lagi pastinya untuk mengulang sebuah waktu yang sudah berlalu. Tapi sayangnya hal yang sudah terjadi itu loh adalah hal yang kita sebenarnya gak mau hal itu terjadi. Dan ya mohon maaf, ada rasa nyesel banget. Seandainya dulu kita gak melakukan itu, mungkin hidup kita tidak sehancur sekarang. Nah, apakah kamu adalah orang yang pengen tahu bagaimana sih caranya menata hidup kamu kembali? Gimana caranya kita seandainya pernah melakukan kebodohan di masa lalu dan hidup kita sudah terlanjur berantakan nih? Ada nggak sih mas cara yang paling efektif dan masuk akal untuk menata hidup kita kembali? Jawabannya ada. Bahkan selamat ya, kabar baiknya cara itu gampang dan masuk akal banget. Yuk kita bahas. Ini menarik. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa apa yang sedang kamu alami ini, lucunya dulu juga pernah saya alami. Benar, saya nggak tahu apa yang sudah kamu lakukan sehingga diri kamu ngerasa video ini kok pas banget ya buat hidup kamu. Tapi yang saya tahu kita sama nih. Kita sama-sama percaya bahwa hidup itu seburuk apapun hasilnya harus kita tata lagi supaya masa depan kita jadi lebih baik. Benar, masa depan yang baik itu ada asal kita tahu cara menata hidupnya. Caranya itu gampang banget. Gini caranya. Kalau kita sudah terlanjur melakukan hal buruk dan itu membuat hidup kita mohon maaf saat ini jadi berantakan, cara yang paling efektif seandainya kamu mau menata hidup kamu kembali adalah dengan melakukan satu hal yang saya sebut dengan menampar diri. Loh mas, sebentar mas. Ini menampar diri maksudnya apa? Betul. Sekarang saya minta tolong, coba angkat tangan kanan kamu sekarang. Ini penting ya, tolong dipraktekkan, ini efektif. Angkat tangan kanan kamu. Sudah? Kemudian sekarang tangan kanan kamu tolong telapaknya dihadapkan ke pipi kananmu. Kemudian kamu tampar pipimu pelan-pelan. Nah, sekarang coba sambil kamu menampar pipi kanan kamu, sadar gak bahwa diri kamu sebenarnya adalah orang yang baik? Loh kok bisa mas saya dibilang orang baik? Iya, sadar atau tidak, ketika kita mau menampar pipi kita sendiri dan kita menyadari ada suatu hal yang gak beres dalam hidup kita, berarti dasarnya kita itu orang yang baik loh. Karena coba, pernah gak sih kamu ngelihat orang ya yang kelakuannya maaf banget nih, dia itu gak sadar salahnya di mana, udah berusaha diingetin, tapi dia tetap aja ngerasa dirinya paling benar. Pernah gak ngelihat orang seperti itu? Nah sekarang coba kamu tanyakan ke dalam dirimu sendiri, apakah itu yang dinamakan orang baik? Bukan. Orang baik itu adalah orang yang seperti kamu. Dimana di saat kamu ngerasa banyak salah, banyak dosa, banyak kekacauan dalam hidupmu, kamu sadar ini gak beres, saya harus berubah. Nah itu orang baik tuh. Jadi yang pertama, saya ingin supaya kamu bisa menata hidup kamu dengan lancar. Langkah awalnya, katakan sebuah kalimat emas. Gimana kalimat emasnya mas? Kalimat emasnya adalah begini. Tolong ikuti perkataan saya dengan suara lantang sampai telingamu sendiri mendengarnya. Siap ya? Katakan begini. Oi diriku, sadar gak sih bahwa kamu tuh sebenarnya orang baik?
Kenapa sih harus ngerasa jahat terus? Kamu orang baik. Kamu luar biasa. Ulangi lagi ya. Hoi diriku, sadar gak sih kalau kamu tuh orang baik? Kenapa ngerasa jadi orang jahat terus? Kamu tuh orang baik lagi. Sadar ya, kamu luar biasa. Coba, sekarang kalau diri kamu baru mempraktekkan sampai sini aja, seperti yang saya katakan tadi, ada sedikit senyuman yang keluar di bibir kamu. Kok bisa, Mas? Karena apa yang saya suruh kamu untuk lakukan barusan adalah mengembalikan dirimu kepada keadaan yang betul-betul jujur apa adanya. Coba deh, sadar gak sih? Sadar atau tidak bahwa badan kita nih tahu loh, batin kita ini tahu bahwa sebenarnya kita tuh orang baik. Cuman masalahnya, pikiran kamu ini kenapa jahat banget? Seringkali menuduh dirimu sendiri dengan tuduhan-tuduhan macem-macem. Intinya, kamu merasa bahwa kamu tuh jahat banget. Bahwa diri kamu adalah orang yang sangat berdosa. Kenapa sih? Itu dia loh. Aturan yang paling utama kalau kita ingin menata hidup kita kembali adalah sadari bahwa kita adalah orang yang sebenarnya baik. Gak usahlah kita terus mengatakan bahwa kita tuh orang jahat, kita nih orang berdosa, kita nih orang bodoh. Stop. Stop menyalahkan diri sendiri, stop mengutuk diri sendiri, itu langkah yang paling awal. Coba lihat diri kamu. Bisa nggak? Bisa nggak untuk saat ini dirimu stop mengutuk diri sendiri untuk selamanya? Bisa atau tidak? Maaf ya, kalau tiba-tiba sampai detik yang ini, menit yang ini tiba-tiba mata kamu berkaca-kaca, berarti sudah banyak tuh tuduhan-tuduhan jahat, tuduhan-tuduhan yang sebenarnya ngaco, yang dituduhkan sama diri kamu sendiri, sama diri kita sendiri. Sadar nggak? Orang yang paling jahat sebenarnya tuh bukan orang yang menyakiti kita loh. Bukan. Mereka memang jahat, betul. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Siapa yang paling jahat? Benar. Yang paling jahat itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang betul, kita tuh sering kali secara sadar atau tidak mengutuk diri kita sendiri atas apa yang sudah terjadi. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kok kamu tega melakukan itu? Coba pikirkan dan renungkan dalam-dalam. Kenapa? Nah, sekarang sambil kamu merenung, saya ingin mengatakan beberapa hal yang bisa jadi ini benar. Betul nggak bahwa sebenarnya diri kamu tuh menuduh dirimu sendiri macam-macam itu karena di masa lalu sering kali terjadi hal-hal yang menyakiti kamu ya? Maaf nih saya ingetin lagi. Bener nggak kalau di masa lalu mungkin kamu pernah mengalami sebuah peristiwa yang nyakitin banget? Dimana nyakitinnya peristiwa itu tuh justru karena dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya harusnya menyayangi kamu. Maaf, ada nggak perkataan dari orang tua di masa lalu yang nyakitin kamu banget sampai sekarang? Ada nggak perilaku dari mereka di masa lalu yang kalau diri kamu ingat-ingat jadi nangis sendiri? Ada kejadian seperti itu? Atau mungkin bukan sama orang tua, tapi di masa lalu diri kita pernah ngalamin sebuah peristiwa yang nyakitin yang dilakukan oleh orang-orang terdekat yang harusnya melindungi kita dan mencintai kita. Saya nggak perlu sebutkan siapa mereka atau siapa orang itu. Tapi kamu tuh kecewa banget ya. Kenapa sih kok hal itu harus terjadi di masa lalu? Kenapa kok dia atau mereka harus melakukan itu kepada kamu? Benar atau tidak? Nah itu loh. Itu sebabnya kita secara tidak sadar suka nyalahin diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Sekarang, saya kasih tahu rahasianya ya. Kita nggak akan mungkin bisa menata hidup kita dengan baik
Kalau kita masih sering mengutuk diri kita sendiri atas apa yang sudah terjadi. Mas, saya nggak terima diputusin sama orang yang saya sayang, Mas. Mas, saya nggak terima di PHK, Mas. Mas, saya nggak terima kalau saya bercerai, Mas. Mas, saya nggak terima teman-teman saya udah pada musuhin saya, Mas. Mas, saya nggak terima kalau saya nggak punya siapa-siapa lagi, Mas. Mas, saya nggak terima kalau saya ini nggak punya apa-apa lagi. Saya betul-betul sebatang kara, Mas. Saya tidak mau mengalami ini, saya tidak terima. Kalau diri kamu pernah atau mungkin baru-baru saja kamu meneriakan hal yang sama kurang lebih seperti itu, selamat. Berarti sekarang diri kamu adalah orang yang harus naik level. Loh, kok bisa, Mas? Iya. Ketika kita berteriak tidak sanggup lagi, itu tandanya kita mau masuk level yang baru. Kamu tahu gak sih, ketika kita lahir ke dunia ini, maaf ya, tahu gak lubang yang kepala kita lewati ketika kita harus berojol nih, lahir ke dunia ini? Tahu gak sih lubangnya itu sekecil apa buat kepala kita? Kecil banget loh. Tapi ibu kita yang luar biasa mengorbankan setengah nyawanya untuk menekan kita supaya kita lahir ke dunia ini dari lubang yang sekecil itu. Sakit beliau, tapi demi kita beliau rela. Dan akhirnya apa yang beliau dapatkan? Beliau naik level. Karena beliau mau merasakan sakit yang luar biasa dan terus maju, apa yang terjadi? Beliau naik level dengan menerima anak, yaitu kita. Sama seperti hidup kita, sama seperti hidup kamu. Kalau kita mau menata diri kita dengan baik, hidup kita supaya kembali lurus seperti biasanya, nomor 1, stop mengutuk diri. Nomor 2, terima. Terima keadaannya seperti apa menyakitkannya, diterima, jangan dilawan. Orang kalau dilawan, rasa sakitnya makin kerasa loh. Coba sekarang kalau kamu gak sengaja jatuh, lututnya berdarah nih. Kalau diri kamu berkata, saya nggak mau sakit, makin sakit tuh lututnya. Tapi ketika kita lututnya berdarah, kemudian kita menerima, ya sudah saya terima aja. Cepet tuh sembuhnya, aneh memang, tapi itu kenyataan. Jadi sekarang kalau kita mau berubah gimana? Setelah kita stop mengutuk diri, sekarang udah katakan dengan suara lantang, saya mau menerima ini semua karena saya butuh naik level dari kejadian ini. Terima kalau teman saya berubah, terima kalau saya sudah diputusin, terima kalau saya sedang di PHK, terima kalau rezekinya lagi seret, terima kalau orang-orang paling gak suka, terima. Sama seperti ibu kita waktu ngelahirin kita dulu, sakit memang, tapi beliau menerima itu semua sehingga terlahirlah anak yang lucu, yaitu kita. Yang ketiga dan yang terakhir, setelah kita stop mengutuk diri dan kita menerima kenyataan, yang ketiga adalah belajarlah melihat ke depan, teman-teman, bukan melihat ke belakang terus. Kalau kita naik motor contohnya, atau naik mobil, kaca spion itu fungsinya bagus, supaya kita tidak nabrak. Tapi kalau nyetir motor atau mobil ngeliat spion doang, bukankah kita akan nabrak juga? Betul? Kalau kita punya kehidupan, masa lalu itu penting. Benar. Ya, tapi kalau ngelihat ke masa lalu terus, berarti kita sudah mengorbankan masa depan kita dong, hanya demi masa lalu yang gak bisa terulang. Apakah kita mau begitu? Coba renungkan deh. Apakah kita mau mengorbankan masa depan kita sendiri hanya demi masa lalu yang celakanya gak bisa diulang lagi? Iya kan? Orang kalau udah berubah ya gak bisa dipaksa balik lagi. Keadaan kalau udah berbeda ya nggak bisa dipaksa sama lagi, betul nggak? Sekarang pertanyaannya, kenapa kita sibuk merubah keadaan yang nggak bisa dirubah lagi, sementara kita masih punya masa depan loh yang bisa kita ukir untuk menjadi lebih baik daripada masa lalu? Iya kan? Betul nggak? Coba renungkan deh. Sekarang ayo deh. Kalau diri kamu adalah sahabat pagar kehidupan, setelah kita stop mengutuk diri sendiri, setelah kita berusaha menerima semampu kita, sekuat tenaga kita atas apa yang sedang terjadi, sekarang ayo kita punya pola pikir baru, saya lebih mending mengukir masa depan saya daripada saya melihat ke belakang terus. Katakan dengan suara lantang, ayo bersama saya lebih memilih untuk mengukir masa depan saya daripada saya melihat ke masa lalu terus.
Ukir masa depanmu, bukan melihat ke belakang terus. Diri kita pernah berbuat salah, diri kita pernah melakukan sebuah hal yang bodoh, tapi itu sudah berlalu lagi. Ayo dong ukir masa depan kita. Buka lembaran baru, gak usah peduliin yang sudah berlalu, kita ukir. Kita gambar masa depan kita dengan gambar yang terindah. Masa depan itu loh yang akan membuat kita merasa bahagia, bukan masa lalu yang tidak bisa kita putar ulang. Yuk, jadi orang realistis ya. Jadikan video ini sebagai tamparan dan sahabat untuk kamu berubah. Ini yang saya lakukan, dan ini berhasil. Kalau saya bisa, kamu pun sebagai sahabat saya pasti bisa. Lakukan ya, kamu hebat. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.